رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة والحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين واكتبنا مع الشاهدين وأدخلنا في جنة النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصلوات والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sehat semuanya? Sehat semuanya? Sudah berbuka? Sudah. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, dengan izinnya kita bisa masuk di bulan Ramadan dan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya. Dan alhamdulillah sampai di hari keberapa tadi? Tadi hari ke 16 ya. Ini berarti malam ke-17. Nah, untuk itu perlu kita bersyukur kepada Allah, dan di malam hari ini kita adakan kajian yang berkaitan dengan nuzulul Quran supaya lebih semangat lagi, karena di pertengahan bulan ini jamaah sudah ada yang mulai kendor. Yang awal-awal ngaji, terus lama-lama karena udah kata satu kali merasa sudah senang. Padahal waktunya baru separuh. Ya, maka harus kita kuatkan, kita semangati jamaah agar terus kita berharap bisa sampai selesai nanti dalam keadaan sukses. Allahumma amin. Tentunya yang kami hormati, kami muliakan segenap pengurus Masjid Nur Rahim ya. Kalau saya Nur Islam, ya nyambung lah ya. Ya, Nur Islam di Masjid Nur Rahim. Bisa silaturahim kami haturkan jazakumullah khairan kepada segenap pengurus takmir Masjid Nur Rahim. Saya ke masjid ini sejak masjid ini belum dilepo ya. Jadi masih kelihatan semen-semennya pada waktu itu. Dan saya datang pertama busuk-busuk lewat perumahan. Datang yang kedua sudah lewat sebelah sini. Yang ketiga saya sudah berani sendiri. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sengaja untuk witirnya kita tangguhkan dulu, karena biasanya kalau sekalian witir langsung mulai. Ini bukan menjebak, cuman apa ya, strategi gitu ya. Ya nanti kalau udah witir, udah anak-anak loh kan wis selesai gitu kan, jadi pada pulang. Nah sehingga kita sepakati kan witir nanti tinggal sebentar aja kok insya Allah ya, maka kita bareng-bareng untuk ngaji, dan tolong duduknya kita di sini diniati iktikaf. Kalau melihat masjid-masjid besar itu ada tulisannya, setiap kita masuk ada tulisannya nawaitu iktikafan. Jadi masuk masjid itu memang sejak awal kita sudah meniatkan apa? Iktikaf. Walaupun sejenak, sebentar duduk di masjid karena Allah bisa dihitung sebagai ibadah apa? Iktikaf. Naam, Bapak Ibu yang berbahagia, tema kajian kita Nuzulul Quran di kesempatan ini yaitu
bahwa Al-Quran adalah penyejuk hati. Al-Quran apa? Penyejuk hati. Jenengan kalau baca Al-Quran atau dengar Al-Quran, hatinya semerawut atau hatinya tenang? Atau panas-panas badannya? Kalau panas-panas berarti apa? Nah, reaksi itu. Ya, kalau reaksi berarti harus ditindaklanjuti dengan bacaan-bacaan ruqyah. Ya. Kalau di ruqyah itu bisa keluar itu nanti jinnya. Biasanya juga banyak jin-jin itu, setan itu menempel ke ibu-ibu. Kenapa menempel di ibu-ibu? Karena suka bentak suaminya. Makanya hati-hati kalau ibu-ibu suka bentak suaminya, itu nanti bisa ada kerasukan dikit-dikit. Apalagi kalau sudah setan itu masuk ke diri seorang hamba yang sudah menikah, biasanya apa? Berupaya untuk menceraikannya. Surah Al-Baqarah ayat 102. Yufarriqu bihi bainal mar'i wa zauji. Setan dengan sihir berupaya untuk memisahkan antara suami dari istrinya atau istri dari suaminya. Nah, untuk itu di malam ini ya biar sesuai brosurnya spesial, kajian spesial, biasanya kan langsung di mimbar ya kan? Nah, kalau saya di mimbar dianggap kurang spesial, jadi nah ya pakai meja ini kan spesial ini jamaah, jadi berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sebagai rujukan saya akan bawakan surah Yunus pada ayat yang ke-57. Ya, surah Yunus ayat ke-57, Allah telah berkalam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian. Ya tentu manusia di sini dulu awalnya karena turunnya di Mekah ya orang-orang Quraisy, ya orang-orang Quraisy kemudian mendapat perhatian langsung dari Allah secara khusus ayat ini. Tapi secara kandungan makna bukan hanya untuk orang Quraisy saja nanti, termasuk siapapun yang mendengar ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian yaitu mau'idah mir rabbikum, nasihat, peringatan yang datangnya dari Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditafsirkan dalam beberapa tafsir, yang dimaksud dengan mau'idatun di sini adalah Al-Qur'an. Jadi telah datang kepada kalian yaitu Al-Qur'an, yang mana di dalam Al-Quran itu banyak nasihat, banyak peringatan. Dan mereka orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab, berarti di sini Al-Quran kalau untuk kaum muslimin. Kemudian mereka membacanya haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Nanti sebenar-benar bacaan itu di antara penjelasannya berupaya bacaannya sampai dengan bacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara maknanya lagi, sebenar-benar bacaan itu adalah wa idza marra bidzikril jannah sa'alallahal jannata. Kalau kita lagi membaca Al-Quran, melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga, kemudian seorang hamba hendaknya minta kepada Allah agar diberi surga. Wa idza marra bidzikrin nar, dan apabila membaca Al-Quran kok melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, ta'awwadza billahi minha,
kemudian dia berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Maknanya lagi adalah kalau di situ ada perintah, dia mengerjakannya. Kalau di situ ada larangan, dia meninggalkannya. Ini diantara tafsir dari haqqo tilawati, yang mana tadi masuk ke pembahasan mau idotun, adanya peringatan-peringatan yang datangnya dari Al-Quran. Nah jamaah, kemudian di sini diterangkan wa syifa'ul lima fis sudur, dan Al-Quran itu sebagai obat terhadap apa yang ada di dalam dada. Kalau kemudian di dadanya, di hatinya sakit, terus nanti diobati dengan Al-Quran, habis itu sembuhnya hati dari penyakit, menjadikan sejuk, menjadikan seger, menjadikan tentrem, tidak tantrum. Nah sekarang kan banyak yang tantrum loh. Tantrum itu tidak tentram, itu aja gampangannya. Jadi Al-Quran itu obat. Kemudian lagi di sini wahudan, dan Al-Quran sebagai petunjuk yang kemudian memberikan keterangan kepada kita, yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang bisa membedakan untuk kita mana yang hak, mana yang batil. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nanti juga disambungkan dengan surah Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Nah, jamaah yang berbahagia, kita akan mulai di sini bahwa Al-Quran itu menjadi penyejuk hati, pengobat hati. Jadi kalau teman-teman, ya bapak-bapak, ibu-ibu, emas-emas, mbak-mbak, pernah nggak sakit hati? Pernah nggak hatinya sakit? Wih, anak-anak kecil ini pernah ya? Masya Allah. Ya, anak-anak mah jujur ya, gitu. Teman-teman, jadi namanya hati kita itu kan bolak-balik ya, atau jantung sih sebenarnya, kolbun itulah jantung. Tapi biasa diterjemahkan dalam bahasa kita yaitu hati. Nah ini ada penyakit-penyakitnya, ada kemudian terluka hatiku, ya hatiku terluka, menganga, berduka gara-gara putus cinta, mana juga ada, ya, gara-gara banyaklah ya. Nah maka ini harus diobati. Nah sekarang yang terjadi teman-teman, orang yang sakit fisik itu kadang-kadang perhatian banget ingin mengobatinya, tapi ketika yang sakit adalah hatinya, kadang tidak segera untuk mengobatinya. Padahal jamaah, kalau orang itu sakit fisik itu bisa saja mengundang rahmatnya Allah. Sakit fisik itu bisa menggugurkan dosa-dosanya hamba. Sakit fisik itu bisa menjadikan keimanan seorang hamba meningkat derajatnya. Tapi kalau sakit hati, tidak menggugurkan dosa, tapi menambah apa? Dosa. Kalau kemudian hatinya sakit, ya, apalagi dengan banyaknya penyakit-penyakit hati. Kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan yang sangat mendominasi penyakit hati itu ada 4. Di dalam kitab Al-Fawaid diterangkan yang pertama yaitu Al-Kibr. Al-Kibr itu artinya sombong, sok ayu, merasa paling ganteng, merasa sing paling kuat, paling sugih, sandali paling apik, tas paling mahal, ya toh? Dan kalau udah begitu biasanya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.
Jadi sombong itu batorul haqqi wa gomtun nasi, menolak kebenaran, menolak nasihat, dan meremehkan orang lain. Ini yang menjadikan siapa? Iblis itu dikeluarkan dari surga. Dikutuknya iblis gara-gara ini. Kenapa? Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Harusnya Adam yang sujud kepadaku, bukan aku yang sujud kepada Adam. Kalau orang-orang liberal mengatakan iblis itu makhluk Allah yang tauhidnya paling bagus. Kok bisa? Karena iblis nggak mau sujud kepada makhluk. Padahal sujudnya kepada Nabi Adam itu bukan sujud ibadah, hanya sujud penghormatan. Di zaman dulu, di zaman Nabi Yusuf, Nabi Yakub, sujud hormat kepada orang tua itu biasa. Ya, kayak di kita itu dulu ada istilah sungkem gitu ya, sujud-sujud gitu. Nah kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW dilarang manusia sujud kepada manusia. Kalau dibolehkan manusia sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking apa? Besarnya peran suami dalam rumah tangga. Kembali ke sini teman-teman yang berbahagia, penyakit hati yang kedua yaitu wal hasadu, hasad. Hasad itu layar do binikmatil ghair, gak seneng kalau orang lain dapat kenikmatan. Bapak-bapak, kalau teman jenengan dapat undian umroh, hati jenengan gimana Pak? Gimana Pak? Teman jenengan dapat hadiah umroh, jenengan seneng, pengen apa benci? Seneng, bagus. Pengen, boleh. Yang nggak boleh adalah benci. Ibu-ibu, kalau gelangnya teman jenengan gede anyar, hati jenengan pripun Bu? Pengen. Ini Masya Allah, nggak apa-apa. Pengen itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah benci. Ya, temennya dapat kenikmatan, dia atine loro. Kok iso yo? Koncoku tuku gelang anyar. Jangan-jangan dia punya tuyul. Nah, kalau udah begitu berarti hatinya kotor. Ya, hatinya kotor. Hasad itu tidak ridho orang lain dapat nikmat. Yang kedua, berharap kenikmatan orang lain hilang. Dongak kelek, muga-muga pas wudu gelange ceblok, muga-muga gelange ilang, muga-muga neh tuku keliru imitasi. Dongak kelek-elek kayak jemaah. Yang ketiga, berharap nikmatnya orang lain berpindah kepada dirinya. Muga-muga jeblok ning kalen ku tak temune, nah, kayak gitu. Makanya kalau temennya itu dapat kenikmatan, doakan barokallah. Dengan kalimat barokallah, insya Allah hati kita enggak iri, terus nikmatnya teman kita akan membawa keberkahan. Makanya kalau ada pernikahan, doanya apa biasanya? Kalau ada orang nikah, kita ndongake apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Karena kalau ada orang nikah, ada yang sakit hati, harusnya aku yang di sampingnya, nah gitu. Harusnya gitu. Dia merasa gitu. Kalau orang dia udah barakallah, insya Allah aman, dia rela, dia ridho. Tapi kalau enggak, sampai dia memohon, ya Allah, kumohon ya Allah, kalau memang dia itu jodohku, tolong ya Allah, suaminya meninggal ya Allah, mulai gitu. Sehingga muncul kutunggu jandanya. Itu karena iri. Yang ketiga jamaah penyakit hati adalah wasyahwatu.
adanya syahwat, keinginan yang melampaui batas. Kalau sekedar nafsu saja, nafsu itu masih memungkinkan. Nafsu yang mutmainnah itu berarti nafsu yang termanage dengan baik. Tapi kalau ada nafsu yang sampai melanggar aturan syariat, ini namanya amaratun bisu, yaitu yang selalu mengajak kepada keburukan. Maka syahwat ini harus dikendalikan, diantaranya adanya puasa. Puasa ini mengendalikan nafsu kita jamaah, termasuk nafsu makan di siang hari dikondisikan. Bapak Ibu, ini naik apa turun ini berat badannya? Naik. Ya, kalau naik perlu dicurigai ini jamaah. Ya. Saya ini turun 3 kilo jamaah. Ya, jadi kemarin nimbang saya, istri turun 2 kilo, saya turun 3 kilo. Padahal jadi yo maami yo banyak jamaah. Oke, yang jelas apa? Nafsu termanage dengan baik. Karena kata Nabi begitu, al-qayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Yang terakhir, penyakit hati adalah wal ghadabu, suka nesu. Yang suka nesu biasanya siapa? Bapak, ibu, atau anak? Anak-anaknya terlalu jujur, ibu gitu. Ya, tapi marahnya ibumu tuh bukti sayang padamu nak, gitu ya. Ya, bukti cinta pada anaknya. Tapi ibu-ibu juga nggak boleh sering-sering marah. Marah kuwi nyepet ke tuwek, nek wis tuwek marah nyepet ke nom. Ya nggak mungkin lah. Jadi marah dilihat kita mau marah alasannya apa gitu ya. Suami juga nggak boleh gampang marah. Ingat kata Nabi, innal ghadaba minas syaiton. Marah itu datangnya dari setan. Wa innas syaitona khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Wa innaman nar tutfa'u bil ma. Dan api itu padamnya dengan air. Faida godiba ahadukum, jika seorang dari kalian itu seringnya marah atau marah-marah, falyatawaddo, segera ambil air wudu. Nek kita arep nesu gek ndang wudu, nesu wudu. Arep nesune nyemplung sisanya. Ben gak nesu-nesu gitu. Nah, jamaah berbahagia. Yang menjadikan kita gampang nesu ya karena tadi hatinya tidak terkendalikan dengan baik. Nah, untuk mengobati hati, kalau di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Nawawi di sana mengutip perkataan Ibrahim Al-Khawas. Obat hati itu ada 5. Dawaul qalbi khamsatu asya'a. Obat hati itu ada 5 yang hari-hari ini semuanya kita kerjakan. 1. Qiraatul Qur'ani bitadabbur. Membaca Al-Quran diikuti dengan tadaburnya. Nah, kayak ini yang kita lakukan, sebagian adalah tadabur Quran. Hari-hari ini kan lebih intens kan baca Qur'annya daripada di waktu-waktu sebelumnya. Nah, ini ngobati hati teman-teman. Bacaan Al-Quran itu ngobati hati kita gitu. Yang kedua, obat hati itu apa? Kholaul batni, mengosongkan perut. Di hari kita apa? Puasa. 2. Yang ketiga, qiyamul lail, sholat malam. Ya kita tadi sholat taraweh tadi. Ya, di sini seneng taraweh panjang atau pendek? Pengen pahalanya panjang atau pendek? Sholatnya panjang atau pendek? Orangnya konsisten ternyata. Sholatnya pengennya pendek tapi pahalanya panjang. Saya tadi sudah ngobrol sama Mas Imam ya toh. Terlalu cepat apa enggak? Oh enggak Ustadz, aman Ustadz. Oh ya sudah,
Saya khawatir kalau sholatnya kecepatan gitu loh jamaah. Ternyata sudah aman. Oh ya sudah, saya pertahankan. Gitu. Nek kurang panjang tak bawa ke meneh lho karepku jamaah. Gitu. Oke, yang keempat yaitu at-tadarruk fis sahar. Memperbanyak doa di waktu sahur. Nah, hari-hari ini kan kita juga bangun untuk sahur toh jamaah. Jangan lupa untuk istighfar. Itu juga melembutkan hati kita. Yang terakhir, mujalasatus solihin, duduk-duduk bersama orang soleh. Saya lihat jadwalnya, Masya Allah, itu ustadz-ustadz yang kondang di Solo itu jamaah, yang diundang oleh panitia kesini nih, Masya Allah. Berarti kan Ramadan semakin sering ketemu orang-orang soleh insya Allah. Ya, ini di bulan ini benar-benar ngobati hati kita jamaah. Lebih khusus yaitu Al-Quran. Maka ada doanya, Allahumma ya munzilal Quran, wahidat yang telah menurunkan Al-Quran, ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Kumohon ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, wa nura sudurina, dan jadikan Al-Quran sebagai penerang hatiku, hati kami. Ya, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina, sebagai pengobat kesedihan hati kami. Masya Allah. Yang terakhir yaitu wa dhahaba humumina wa humumina, sebagai penghilang dari kegalauan dan kegelisahan kami. Untuk itu pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, dan amalkan Al-Quran. Nanti dibahas sebaliknya, kalau dia ingkar terhadap Al-Quran di surah Toha ayat 124 dan seterusnya. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Doyikun fis sodr wa doyikun fil qabr, sempit dadanya dan sempit kuburannya. Untuk itu mari di bulan Ramadan ini semakin cinta kepada Al-Quran. Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an wa khasati. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.